Halo guys, balik lagi di Aku Bukan Wibu ya. Di video kali ini saya akan merekomendasikan manga bertemakan anti-hero ya. Dan anti-hero sendiri adalah sebuah cerita di mana nanti tokoh utama memiliki pemikiran atau watak di mana dia akan berkelainan dengan pahlawan-pahlawan yang biasa dalam cerita umum shonen ya. Di mana nanti dia akan mengedepankan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan orang lain ya. Ya, salah satu contoh sederhana dari karakter antihero di dalam anime yaitu Lelouch dari Code Geass dan juga dari Sankyu no Terror ya, 12 dan 9. Ya, mungkin sebelum kita memulai videonya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini supaya saya juga dapat semangat membuat video-video seperti ini. Dan ya, tanpa basa-basi langsung menuju ke list manga-manganya. Jujikan no Rokunin. Mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi. Mungkin itu adalah gambar yang cocok untuk manga ini ya. Dan sedikit peringatan kalau manga ini cukup parah karena banyak adegan penyiksaan dan pelecehan yang terjadi sepanjang cerita. Bercerita tentang tokoh utama bernama Sun yang dibully teman sekelasnya hingga menyebabkan orang tuanya meninggal. Kemudian dia berusaha balas dendam dengan dibantu oleh kakeknya untuk membunuh para pembuli dirinya dulu. Nanti di manga ini akan diceritakan perkembangan karakter utama yang awalnya lemah kemudian menjadi kuat karena obsesi akan balas dendamnya. Bisa dibilang manga ini MC-nya di sini mirip dengan Sasuke ya dari anime Naruto karena hidupnya hanya untuk balas dendam. Pumpkin naik. Manga horor bertemakan balas dendam. Kata-kata yang cocok untuk menggambarkan manga ini mungkin jika ada kejahatan yang tidak bisa diadili dengan hukum, maka aku akan menjadi kejahatan yang lebih besar untuk menghukum kejahatan lain. Menceritakan tentang Naoko yang dibully teman sekelasnya hingga hampir membuatnya mati dan menghancurkan wajahnya. Tetapi karena ada orang tua teman-temannya yang orang penting di suatu instansi, mereka akhirnya lepas dari hukum dan justru malah Naoko yang dianggap gila. Tidak terima bernasib seperti itu, dia berubah menjadi malaikat maut untuk membunuh teman-temannya yang membulinya dulu dan para korup-korup yang ada di kota tersebut. Ya, manga ini cukup tragis ya dan banyak adegan pembunuhan yang cukup kejam, dan buat kalian yang gak kuat untuk nonton adegan-adegan psikologikal seperti ini, mending tonton yang genre lebih ringan aja ya. Real Account. Manga dengan tema dead game dengan tokoh utama yang cerdas. Ya, buat kalian yang suka tokoh utama yang jenius dan cerdas dalam pemikirannya, mungkin manga ini sangat cocok buat kalian ya. Bercerita tentang tokoh utama bernama Yuma yang dibuang oleh pacarnya karena tidak mau terseret ke permainan kematian yang diikuti oleh Yuma. Yuma yang saat itu ditinggalkan oleh pacarnya berjuang melawan maut yang bisa datang kemana saja di dead game tersebut. Di manga ini nanti kalian bakal lihat karakter utama yang memiliki kepribadian ganda, di mana kadang dia jadi orang baik dan kadang juga dia bisa menjadi orang licik. Di sini juga nanti akan kalian disuguhkan oleh dedikasi jenius yang dari tokoh utama untuk menyelesaikan tiap masalah dalam game tersebut. Dan nanti di dalam game juga nanti dia bakal mendapat heroin baru yang ikut berjuang bersamanya di dalam dead game yang dia lalui. Pokoknya ini manga bagus dengan karakter anti-hero. The Kingdom of Ruin. Selain melawan ilmu sihir, mungkin kalian bakal tertarik dengan tema cerita di manga ini ya. Ya, manga anti-hero kali ini menceritakan tentang perselisihan sains modern dengan seorang penyihir ya. Tokoh utama, Adonis yang merupakan murid dari penyihir ternama bernama Chloe, menyimpan dendam yang mendalam kepada manusia karena manusia telah membunuh orang kesayangannya Adonis, yaitu si Chloe. Dengan rekan barunya Adonis berusaha menghancurkan kerajaan sains yang merenggut nyawa Chloe. Dan nanti tanpa diduga akan ada konspirasi di kerajaan sains yang cukup menarik. Jika kalian membaca manga Shingeki no Kyojin dan konspirasi Titan yang ada di sana, pasti kalian akan paham konspirasi di manga ini. Dan ya, untuk karakter sendiri yang tokoh utama di sini, dia juga cukup badass dan memiliki keberanian yang cukup kejam ya. Pokoknya ini manganya bagus.
もう喋らない方がいい。 Tomodachi Game, manga yang akan rilis animenya di tahun ini. Mungkin kalian juga udah tahu manga ini ya. Ya, manga yang bertemakan cerita tentang debat dan adu argumen yang berakhir saling tipu dan saling memfitnah. Ya, mungkin manga ini sangat cocok dengan game yang sudah biasa kita mainkan, yaitu game Werewolf ya, dimana nanti akan ada terjadinya saling fitnah memfitnah dan saling adu omongan antar pemain ya. Bercerita tentang tokoh utama bernama Yuichi yang terseret ke permainan mengerikan bernama Tomodachi Game oleh temannya yang terlilit hutang. Di dalam game penuh kecurigaan dan pengkhianatan antar teman ini, Yuichi dengan pemikiran liciknya memanfaatkan dan membantu temannya supaya menang di dalam game walaupun dengan cara licik dan cara yang tidak berperasaan. Game di mana uang dapat merubah sifat manusia, cobaan yang dialami setelah saling mengumbar aib teman masing-masing yang dapat dengan mudah merusak pertemanan mereka. Dan bagaimana trik-trik Yuichi supaya dapat memenangkan permainan ini, dan bagaimana dengan background kelam yang dilalui oleh tiap-tiap karakter masing-masing dalam cerita tersebut. Pokoknya manga ini sangat menarik, dan buat kalian yang suka dengan cerita misteri dan sedikit psikologikal dengan tokoh anti-hero, manga ini sangat cocok buat kalian. Ya, mungkin cuma itu saja ya beberapa rekomendasi manga anti-hero yang saya rekomendasikan, dan mungkin jika kalian ada kritik, saran, atau tambahan manga-manga bertema anti-hero lagi, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan like, komen di video ini supaya saya juga jadi tambah rajin dan semangat dalam membuat video-video atau konten-konten kayak gini lagi ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.